Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 5 SD semester pertama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal sudut atau mendut dengan menggunakan jam sudut atau jadut. Nah, anak-anak, agar kalian memahami materinya dengan baik tentang sudut, Ibu harap jangan di-skip ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita lanjutkan, apa saja yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian sudut. Yang kedua, jenis-jenis sudut beserta contohnya. Dan yang ketiga, mengukur besarnya suatu sudut. Untuk materi yang pertama adalah pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang berada di antara dua garis lurus yang saling berpotongan. Sedangkan di sudut ada bagian-bagiannya, yaitu kaki sudut, daerah sudut, dan titik sudut. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mempelajari materi yang pertama yaitu pengertian sudut, sekarang yang kedua adalah jenis-jenis sudut beserta contohnya. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata ada 5 macam sudut dalam matematika. Di antaranya, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Seperti apa gambar dan ciri-cirinya? Berikut penjelasan lengkapnya. Anak-anak, jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Nah anak-anak, kenapa dibilang siku-siku? Karena bentuk sudutnya menyiku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Selain itu, sudut siku-siku juga bisa dilambangkan dengan L. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian melihat gambar di bawah ini. Anak-anak, kali ini kita akan melihat contoh-contoh dari sudut siku-siku di kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat ada sudut dari kursi, kemudian ada sudut meja, kemudian yang berikutnya ada sudut dari lemari, ada sudut dari jendela, ada sudut dari buku, kemudian ada sudut whiteboard yang ada di kelas kita. Untuk selanjutnya ada sudut lancip. Sesuai dengan namanya, sudut lancip ini bentuknya runcing ya anak-anak, seperti ujung pensil yang habis diserut. Besar sudut lancip berada di antara lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 90 derajat. Anak-anak, berikutnya contoh dari sudut lancip di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada topi ulang tahun, lihat di atas sudutnya, itu adalah sudut lancip. Kemudian di pegangan es krim, lihat di pegangannya, di bawahnya itu sudut lancip. Kemudian di ujung setrikaan, kemudian di ujung pensil, ada juga di ujung paku, kemudian di pisau ujungnya. Anak-anak, untuk yang berikutnya yaitu yang ketiga sudut tumpul. Kebalikan dari sudut lancip, sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Dengan kata lain, besar sudut tumpul akan lebih besar dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat ya. Pada contoh gambar di bawah ini, silahkan kalian lihat. Selanjutnya kita melihat untuk contoh sudut tumpul di kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada jarum jam yang menunjukkan pukul 7 tepat. Kemudian ada sudut meja, ada sudut kursi pantai,
dan ada kursi santai, kemudian atap rumah kita. Jenis sudut berikutnya, yang keempat adalah sudut lurus. Sesuai dengan namanya, pasti kalian bisa membayangkan kalau bentuk sudut ini adalah lurus. Ya, betul sekali. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Kalian bisa perhatikan gambar di bawah supaya lebih jelas. Nah anak-anak, mari kita lihat contoh sudut lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ada penggaris, kemudian yang kedua ada jam dinding yang menunjukkan pukul 6 tepat, dan yang ketiga ada jembatan. Jenis sudut yang terakhir adalah sudut refleks. Kalian sudah pernah mendengar apa itu sudut refleks? Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi, besar sudut refleks akan lebih besar dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Coba kalian perhatikan garis lengkung pada gambar di bawah ini. Sudut O itulah yang disebut dengan sudut refleks. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari bagian C, yaitu mengukur besarnya suatu sudut. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut adalah busur derajat. Dan tentunya di busur derajat ini ada beberapa garis yang kita akan ketahui, yaitu garis horizontal, kemudian ada garis vertikal, dan pusat busur. Untuk gambar A itu adalah skala luar 0 derajat. Kemudian untuk gambar B skala dalam 0 derajat. Dan yang berikutnya cara mengukur sudut dengan busur. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut. Kemudian yang kedua, pastikan salah satu kaki sudut berhimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Dan ketiga, perhatikan angka yang berhimpit pada busur derajat. Baiklah anak-anak, kita belajar membuat sudut siku-siku dengan menggunakan busur derajat. Coba kita lihat, untuk sudut B terletak di 0 derajat, kemudian untuk kaki sudut C terletak di 90 derajat. Nah, seperti ini adalah merupakan sudut siku-siku. Anak-anak, yang berikutnya kita akan mengetahui dan belajar menggunakan busur derajat untuk mengukur suatu sudut. Mari kita lihat, untuk kaki sudut K terletak di 0 derajat, kemudian untuk kaki sudut M terletak di 75 derajat. Nah, dengan demikian, sudut tersebut adalah 75 derajat. Dan sudut ini merupakan sudut lansip karena berada di antara sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Marilah kita lihat untuk sudut tumpul berikut ini. Untuk kaki sudut P terletak di 0 derajat, kemudian kaki sudut R terletak di 120 derajat. Sudut tersebut adalah 120 derajat dan dinamakan dengan sudut tumpul karena lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Perhatikan yang berikutnya, kita mencoba membuat sudut lurus, di mana sudut lurus ini untuk kaki A berada di 0 derajat, kemudian untuk kaki sudut B berada di 180 derajat. Dan perhatikan juga, di sana ada garis bawah, kemudian ada titik
pusat busur untuk kalian perhatikan agar lancar untuk membuat sebuah sudut. Anak-anak, kali ini kita lihat untuk contoh sudut refleksi, di mana di sana ada terletak dua sudut. Sudut yang pertama adalah sudut AQP terletak di 180 derajat. Kemudian sudut AQR terletak di 45 derajat. Jadi sudut tersebut berapa derajatkah? Nah, untuk mengetahui derajat sudut tersebut, mari kita coba. Untuk sudut AQP tadi sudah kita ketahui 180 derajat, kemudian sudut AQR 45 derajat. Untuk itu kita jumlahkan kedua sudut tersebut, yaitu 180 ditambah 45 sama dengan 225. Untuk itu sudut tersebut terletak di 225 derajat. Kenapa sudut tersebut disebut dengan sudut refleksi? Karena lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Salam bahagia. Media pembelajaran interaktif sangat menarik dan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Supaya proses penyampaian materi dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan dapat menarik perhatian siswa, guru tentunya harus melakukan berbagai macam persiapan dan mengasah kreativitas. Untuk kali ini, saya menyajikan jam sudut atau jadut untuk mengukur sudut. Selamat menyaksikan. Tara, ini dia jam sudut yang sudah jadi. Bagus-bagus bukan? Baik, untuk selanjutnya kita akan mengetahui proses pembuatan jam sudut atau jadut serta bahan dan alat apa saja yang harus kita persiapkan. Let's go! Bahan yang pertama yang harus dipersiapkan dalam pembuatan jadut atau jam sudut yaitu kardus. Untuk alat yang berikutnya yang dipersiapkan untuk jadut yaitu tutup toples. Tutup toples ini digunakan untuk membuat lingkaran di atas kardus atau karton. Untuk bahan yang berikutnya adalah kertas karton untuk mempercantik jadut. Alat yang digunakan dalam pembuatan jadut atau jam sudut yang pertama adalah cutter, kemudian gunting, dan juga lem. Tahapan yang berikutnya adalah kita menggunting kardus sebagai dasar dari jadut itu sendiri agar jadut lebih tebal dan lebih kuat. Kemudian setelah kardus digunting, kita letakkan tutup toples di atas kardus itu sendiri dan kita buat pola, membuat lingkaran sesuai tutup toples yang sudah kita letakkan di atas kardus tersebut. Membuat lingkaran bisa menggunakan pensil ataupun dengan menggunakan spidol. Kemudian kita gunting kardusnya sesuai dengan pola yang telah kita buat, mengikuti lingkaran yang tadi dari tutup toples yang sudah kita buat pola. Kemudian kardus yang telah kita gunting sesuai dengan pola lingkaran, kita letakkan di atas karton. Kita buat pola untuk kartonnya agar nanti bisa ditempelkan di atas kardusnya ataupun di atas kardus yang sudah sesuai dengan pola, bisa sepadan dan juga bisa terlihat lebih cantik untuk jam sudutnya. Perlahan-lahan kita membuat lingkarannya agar ketika nanti digunting akan rapi.
Kemudian kita gunting secara perlahan kertas karton yang sudah dibuat pola tadi, yang nantinya kertas karton ini digunakan untuk menutup kardus agar jadut terlihat lebih cantik lagi. Kertas kardus yang sudah jadi lingkaran kita oles-oles menggunakan lem yang nantinya akan ditempelin dengan kertas karton agar lebih merekat kuat dan terlihat indah tentunya. Kita menggunting lagi kertas karton dengan diameter yang lebih kecil lagi agar tampilan jadut lebih bervariasi dan berwarna-warni. Ini diameter yang lebih kecil dan nanti kita buat lagi untuk diameter yang lebih kecil lagi agar terlihat lebih bagus lagi dengan tampilan warna-warni yang indah. Untuk yang berikutnya kita olesin lem untuk kertas kardus dengan diameter yang kecil untuk ditempelin di jadut yang awal atau jadut yang pertama, dan kita tekan agar lemnya merekat dan tidak mudah lepas. Yang berikutnya adalah kertas karton dengan diameter yang sepadan dengan kertas kardus yang tadi yang sudah dibuat untuk nanti ditempelkan di atas kertas kardusnya. Tentunya ini agar tampilannya lebih bagus lagi dan indah dipandang mata. Yang berikutnya sudah dipersiapkan kertas karton dengan diameter yang lebih kecil lagi untuk nanti diletakkan di atas jadut yang berwarna hijau agar tampilan lebih menarik lagi. Yang berikutnya adalah kita tempelkan kertas karton kuning dengan diameter yang kecilnya di atas jadut berwarna hijau agar tampilan lebih menarik lagi, dan tentunya dengan warna-warni yang indah ini nanti akan lebih memotivasi siswa kembali untuk giat belajar atau lebih semangat kembali untuk mempelajari tentang jam sudut atau jadut. Seperti biasa untuk kertas kardusnya kita oleskan lem agar merekat kuat di jadut yang berwarna hijaunya. Ya, kita paskan, letakkan di lingkaran yang tepat agar terlihat proporsional. Tampilan warna yang bagus sekali agar siswa termotivasi untuk mempelajari jam sudut dengan senang. Untuk tahapan berikutnya kita membuat jarum jam sudut. Membuat jarum jam yang panjang dan jarum jam yang pendek. Kita menggunakan karton dan tentunya penggaris sebagai alat, dan juga ada pensil yang digunakan untuk menggaris karton agar lurus kemudian rapih ketika nanti digunting. Jarum jam panjang ini nanti tentunya sangat berfungsi sekali di dalam jadut karena nanti akan menunjukkan ukuran dari derajat sudut di jam sudutnya.
kertas karton tadi yang sudah dipola untuk jarum jamnya, kemudian kita gunting sesuai dengan pola, dan tentunya kita membuat 2 jarum jam, yaitu jarum jam yang panjang dan jarum jam yang pendek. Dari karton yang dibentuk untuk jarum jam nanti ditempelkan di atas kardus juga agar tampilannya lebih kokoh dan kuat. Setelah kertas karton tadi digunting sesuai dengan pola jarum jam, kita tempelkan di atas kardus yang tentunya sama sudah dipola seperti jarum jam agar jarum jam sudut ini terlihat lebih kokoh dan kuat. Ini untuk tampilan jarum jam yang pendek. Yang berikutnya, jarum jam yang panjang sama juga ditempelkan di atas kardus agar lebih kuat juga. Nah, ini dia seperti ini tampilan untuk jarum jam pendek dan jarum jam panjang dari jam sudut. Sementara sudah jadi, tara, ini dia jarum jam yang nantinya akan menunjukkan derajat dari sudut-sudut yang ada di lingkaran ini atau di lingkaran jam sudut. Tepat, kita coba menggunakan jarum jamnya. Kita putar jarum jam yang panjang di angka 3 dan jarum jam yang pendek di angka 12. Ini menyatakan 90 derajat. Kemudian kita coba putar kembali, kita pindahkan letaknya di angka 12. Jarum jam di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 12, ini menyatakan derajatnya yaitu sudutnya 360 derajat. Ini dia jam sudut atau jadut yang sudah selesai. Tentunya bagus bukan? Nah, untuk mengetahui cara kerja dari jam sudut ini, mari kita mulai saja. Kita geser jarum panjang di angka 3, ini menyatakan 90 derajat. Kemudian kita geser jarum panjang, dicoba di angka 6, ini menyatakan 180 derajat. Kemudian kita geser kembali, pindah letaknya untuk jarum jam panjang di angka 9. Ini menyatakan 270 derajat dan kita geser ke angka 12 bersamaan dengan jarum jam yang pendek, ini menandakan 360 derajat. Semoga ini bisa dipahami. Mudah bukan untuk mempelajari jadut atau jam sudut?
Demikian tadi cara kerja dari jam sudut atau jadut yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jam sudut yang menunjukkan 360 derajat. Saya senang belajar menggunakan jam sudut karena saya bisa cepat memahami pelajaran matematika ini. Ini adalah jam sudut yang menunjukkan 90 derajat. Saya senang belajar menggunakan jam sudut ini karena saya bisa memahami pelajaran matematika ini. Teman-teman, ini adalah jam sudut yang menunjukkan 270 derajat. Saya senang belajar menggunakan jam sudut ini karena saya bisa cepat memahami pelajaran matematika ini. Ini adalah jam sudut yang menunjukkan 180 derajat. Saya senang belajar menggunakan jam sudut karena saya bisa cepat memahami pelajaran matematika ini. Teman-teman, ini adalah jam sudut yang menunjukkan 180 derajat. Saya senang belajar menggunakan jam sudut. Saya bisa cepat mengetahui pelajaran matematika ini.